Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islah Bahrawi. Ada perang yang terjadi di tetangga kita, yaitu perang antara Thailand dan Kamboja. Ini betul-betul mengejutkan kita semua, terutama orang yang menganggap bahwa selama ini ASEAN itu adalah gugusan dari negara-negara yang aman dan damai saja. Karena selama ini ASEAN hampir tidak pernah ada konfrontasi terbuka, apalagi sampai saling tembakkan senjata. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di salah satu podcast podcast terkenal, Prof. Renal Kasali ketika itu. Jauh sebelum perang antara Pakistan dan India, saya sudah katakan bahwa ada kemungkinan besar bahwa epicentrum konflik global itu akan bergeser dari Timur Tengah ke Asia Tengah atau ke Asia Selatan, atau kemudian bergulir ke Asia Tenggara, dan tidak menutup kemungkinan itu akan bergulir ke Asia bagian timur. Asia bagian timur itu mungkin Korea, Jepang, Korea Utara, dan seterusnya. Tapi ini memang belum terjadi. Dan yang sudah terjadi sesuai dengan prediksi saya ketika itu, kira-kira 4 bulan yang lalu, bahwa tidak lama kemudian Pakistan dan India kemudian berperang. Hari ini Thailand dan Kamboja. Mengapa ini bisa terjadi? Kalau saya boleh terangkan secara awal bahwa semua perang, termasuk yang terjadi di Timur Tengah, misalnya antara Israel dengan Mesir, termasuk juga Israel dan Iran kemarin, termasuk juga Israel dan Palestina, dan Israel dengan Libanon dan negara-negara sekitar, termasuk juga India dan Pakistan, dan hari ini termasuk Thailand dan Kamboja. Ini semua adalah perang-perang yang disebabkan oleh kesepakatan kolonial. Mengapa begitu? Karena wilayah-wilayah ini adalah wilayah yang dipetakan oleh para penjajah pada masanya. Seperti Israel dan negara-negara lain seperti Palestina, Mesir, dan juga Iran kemarin dan Libanon. Itu semua adalah pemetaan yang dilakukan oleh Sykes-Picot yang kemudian diperkuat oleh Arthur Balfour. Ini adalah warisan kolonial semua. Artinya apa? Ketika itu penjajahan Inggris dan Prancis membuat kesepakatan untuk membuat petak-petak wilayah menjadi satu negara karena dia ingin membuntungi kekuasaan Kekaisaran Utsmani. Sehingga dibuatlah negara-negara yang kita kenal hari ini yang ada di Timur Tengah. Sehingga apa? Timur Tengah dengan bangsa yang kurang lebih sama bangsa Arab, bahasa yang kurang lebih sama yaitu bahasa Arab, dengan agama yang kurang lebih sama secara mayoritas beragama Islam, tapi mereka terpecah belah menjadi banyak negara. Ini semua adalah produk kolonial. Dengan tujuan apa? Supaya keluar dari kendali Kekaisaran Ottoman di Turki. Dan dengan harapan, dengan terpecah belahnya negara-negara di Arab ini menjadi negara kecil-kecil seperti Kuwait, Bahrain, Oman, Yaman Selatan, Yaman Utara, dan seterusnya itu, supaya tetap berada di bawah kendali Imperium Inggris. Atau dalam hal ini Imperium Eropa. Nah, ini yang kemudian menjadi warisan masa lalu yang menyulut perang hingga hari ini. Termasuk juga Pakistan dan India. Kita tahu semua ini adalah bekas jajahan Inggris, mulai dari Bangladesh, Sri Lanka, sampai ke India, kemudian Pakistan. Ini semua adalah satu wilayah hamparan yang tadinya menjadi satu kekuasaan imperium kolonialis Inggris. Lalu kemudian dipetakan, dibagi-bagi menjadi berbagai negara, termasuk India dan Pakistan, yang dibagi karena persoalan-persoalan identitas primordial, termasuk agama. Jammu dan Kashmir, juga termasuk Balochistan dan sebagainya, perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan, ini juga adalah petaka yang diwariskan oleh zaman kolonial. Nah, hari ini juga terjadi di Asia Tenggara. Hari ini antara Thailand dan Kamboja juga persoalan perbatasan dan juga persoalan situs-situs purbakala, situs-situs candi warisan dari Kerajaan Sriwijaya di Palembang yang kemudian diperebutkan oleh dua negara karena ada ambiguitas keputusan dari kolonial Prancis. Nah, ini tidak menutup kemungkinan semua akan terjadi. Termasuk juga di Indonesia sudah pernah mengalami warisan yang tidak nyaman dari kolonial ini. Apa yang terjadi di Papua itu juga merupakan warisan dari kolonial Belanda. Termasuk juga yang terjadi di Aceh, termasuk juga di Timur-Timur. Itu semua adalah pemetaan-pemetaan sepihak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok negara kolonialis Eropa. Nah,
Ini yang kemudian menjadi satu tanggung renteng yang dihadapi oleh berbagai bangsa hari ini. Sengketa soal perbatasan ini kemudian terjadi karena memang suka-sukanya penjajah dulu membagi-bagi wilayah itu berdasarkan wilayah jajahan. Papua misalnya diputuskan menjadi bagian dari Indonesia karena perjanjian New York antara Inggris dengan Belanda. Sehingga Papua Nugini yang satu hamparan dengan Papua hari ini, Papua Nugini menjadi Commonwealth karena itu milik Inggris, karena dulu dijajah Inggris, setengahnya dijajah oleh Belanda sehingga mereka menjadi bagian dari Indonesia. Yang hari ini kemudian terjadi konflik secara sektoral. Nah, persoalan-persoalan seperti ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di berbagai negara. Maka kemudian saya memprediksi sejak awal bahwa warisan kolonial ini akan mudah dipantik menjadi perang terbuka antar negara. Demi kepentingan geoekonomi dan geopolitik hari ini. Kita tahu bahwa Amerika hari ini sudah terlibat dalam perang dagang dengan Cina. Bukan lagi soal invasi militer, bukan lagi soal pangkalan militer, bukan juga soal penetrasi kegiatan-kegiatan militer ke negara lain, tapi musuhnya hari ini adalah jejaring ekonomi yang tidak bisa dikendalikan dengan senjata. Sehingga kemudian apa yang dilakukan adalah berusaha membuat perang, tanda kutip, di antara negara-negara yang nempel dengan daratan Cina. Ini kemudian yang mendasari saya membuat prediksi bahwa negara-negara di sekitaran Cina ini tidak akan aman. Kita tahu di Laut Cina Selatan juga terjadi sengketa antara Cina dan Filipina di Kepulauan Spratly. Ini juga sering membangkitkan konflik-konflik baru meskipun skalanya kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan ini akan terus terjadi dan terus dirawat konflik itu. Tujuannya adalah supaya Cina punya kesibukan-kesibukan baru untuk terlibat dalam perang orang lain yang memang sengaja diciptakan melalui operasi-operasi intelijen. Jika saya salah dalam analisis ini, ya mohon maaf mungkin karena kekurangan daya analisis saya. Tapi saya meyakini jauh sebelum Pakistan dan India berperang, saya sudah punya pikiran bahwa dua negara ini adalah dua negara yang nempel ke Cina dan bahkan ada rencana jalan tol. Apalagi Cina pernah punya rencana untuk membuat One Belt, One Road yang ingin menyatukan wilayah-wilayah dalam jalur sutra untuk kemudian menjadi kompanyon ekonomi Cina untuk perdagangan global. Sehingga apa? Pakistan dan India bisa saja dibuat berperang. Dan hari ini Kamboja, negara yang nempel dengan Cina, juga dibuat dengan hal yang sama untuk berperang dengan Thailand. Kita tahu kekuatan Kamboja dengan Thailand tidak ada apa-apanya. Tidak berimbang sama sekali. Bahkan pesawat tempur pun Kamboja tidak memiliki pesawat tempur. Hanya helikopter untuk mengangkut personel dan beberapa pesawat latih ringan. Dan ini juga tidak seimbang dengan kekuatan Thailand yang memiliki pesawat tempur ratusan dan juga punya F-16 dan seterusnya. Termasuk juga kecanggihan sniper segala macam, perang darat, perang udara, perang laut. Hampir di semua lini Kamboja tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi mengapa Kamboja bisa berani berperang? Karena ada hukum geoekonomi yang harus berjalan. Operasi-operasi intelijen itu kemudian dilakukan sehingga tidak menutup kemungkinan di Asia Timur juga terjadi perang dalam masa ke depan ini. Yang kita harus garis bawahi adalah setiap perang selalu mengorbankan penderitaan rakyatnya. Kita tahu kemudian di sepanjang garis perbatasan Thailand dan Kamboja ratusan ribu orang mengungsi ke tempat aman. Dan lagi-lagi korbannya adalah rakyat kecil. Perang diputuskan oleh pemimpin. Tapi bagaimanapun yang selalu menjadi korban adalah rakyat yang sebenarnya tidak pernah memutuskan untuk terjadinya perang. Dan lagi-lagi ketika kita berbicara rakyat kecil yang menjadi korban, aksi-aksi dehumanisme, korban orang-orang sipil ini kemudian menciderai kemanusiaan. Tidak ada perang yang bisa menyatakan satu pihak itu benar atau salah. Karena perang hanya akan memakan jumlah manusia dan pada akhirnya hanya menghitung jumlah kematian. Itu terjadi di mana-mana. Semua perang pada akhirnya hanya mengorbankan nyawa manusia yang tidak berdosa, yang tidak paham politik, tidak paham geopolitik,
tidak paham geoekonomi, mereka hanya ingin memikirkan hidupnya dalam keseharian, tapi kemudian dia harus menjadi tumbalnya mesiu, menjadi tumbalnya politik global dan sebagainya. Perang tidak akan pernah bisa ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Perang hanya soal nyawa manusia. Ini dikatakan oleh Hemingway dan juga Hannah Arendt. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita berbicara perang, tidak akan pernah ada manfaatnya. Meskipun ada pepatah lama yang mengatakan, jika ingin kedamaian, maka harus melewati perang lebih dahulu. Kita tidak boleh sepakat dengan ini. Berbagai sejarah mengatakan perang hanya mengakibatkan ketersungkuran para tentara dan penderitaan para rakyat, orang-orang kecil, orang-orang yang hanya ingin berjuang untuk kehidupannya sehari-hari, kemudian harus menderita. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, perang-perang yang terjadi di dalam agama-agama, di dalam setiap peradaban manusia hanya menimbulkan kecemburuan, kebencian yang kemudian timbul berlapis-lapis di setiap generasi. Mereka seperti Thailand dan Kamboja adalah sama-sama bangsa Khmer. Mereka hampir dikatakan kesukuannya sama, primordialnya sama, bahkan mungkin agamanya juga sama. Tapi kenapa mereka harus berperang? Semua karena persoalan-persoalan kekuasaan. Semua karena ambisi-ambisi penguasaan wilayah yang tidak pernah ada habisnya dilakukan oleh semua manusia. Pemeluk agama sama, sukunya sama, bisa saja mereka saling bantai hanya karena kepentingan-kepentingan politik. Maka kemudian kita harus tanamkan cinta kepada kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu adalah beyond of all the things. Di atas semua apapun, di atas semua niatan apapun, di atas semua tujuan apapun. Karena manusia ketika masih hidup pasti ingin menguasai apapun. Tapi ketika mati, dia akan dikubur, dia akan ada di dalam tanah atau dibakar. Dan selepas itu hanya akan menjadi santapan cacing tanah dan menjadi abu saja. Jadi mari kita perkuat rasa humanisme kita, rasa cinta kemanusiaan kita, dan kita harus berusaha menolak perang semaksimal mungkin karena perang hanya akan mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. Karena bagaimanapun implikasinya pasti akan datang ke kita. Sama seperti yang terjadi di Myanmar, sama yang terjadi di Vietnam. Ketika perang terjadi berlarut-larut, pengungsinya akan kabur ke negara kita. Dan itu akan menambah beban kita untuk bisa menghidupkan kembali rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, mari kita menyadari bahwa perang di antara kita, di antara semua negara, dan di antara semua umat manusia harus dihindari sedini mungkin. Jangan sampai terjadi seperti Thailand dan Kamboja hanya karena dua petak tanah dan situs sejarah purbakala yang dibanggakan oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, perang yang terjadi di Timur Tengah, perang yang terjadi di Asia Selatan, perang yang terjadi dimanapun, jangan pernah menggunakan legalitas primordial apapun. Jangan hubungkan dengan agama, jangan hubungkan dengan kepercayaan-kepercayaan teologis, karena semua itu hanya untuk menghipnotis kita supaya kita terjebak dalam mendukung keberpihakan perang. Perang tidak boleh didukung dan kita tidak boleh berpihak kepada perang manapun karena korbannya adalah kemanusiaan. Dan kita adalah manusia yang harus bisa menghargai manusia yang lain supaya kita menjadi manusia yang terbaik di mata Tuhan.